Halo, happy Aduh, Monday, happy Mbak. Monday, Mas Kang. Gimana nih? Kayaknya, Semangat ya. waduh, udah kelihatan nih semangat-semangatnya tuh udah yang wow gitu. Wow, soalnya kita udah sampai show kelima nih. Waduh, udah sio kelima. Iya, Mas Kang, udah sio kelima ini ya? Udah, hampir setengah jalan, Hampir sampai setengah satu jalan. siklus. Hari ini, Mas Kang, kita ngomongin soal sio ular. Kemarin, Show ulang. eh, kemarin saya sempat nanya juga sama Mas Kang ini, sio ular ini ada ceritanya nggak sih? Wah, kalau ceritanya sih legendanya ya. Heeh. Kalau itu saya nggak terlalu dalemin ya, tapi Mm-mm. kalau banyak yang bilang kalau memang dari show ular itu emang tuh show naga itu turunannya show ular gitu. Jadi Oh. emang naga itu terciptanya dari ular dulu ya, tapi itu legenda lah ya, mitos. Mm-mm. Jadi kita nggak terlalu ngikutin. Ya, tapi kalau di balik itu ada Mm-mm. filosofinya dari naga kenapa bisa jadi ular Mm-mm. gitu. Kalau kita simak yang minggu lalu, masih inget gak nih Mbak Sesa? Kalau untuk show naga itu, Mbak Sesa Tembak kalau aja terus Mas kalau Kang, tembak tembak aja aja langsung terus. ini. Enggak lah, saya yang jawab. Ya, jadi kalau show naga itu kan ketegasan ya, Benar, tegas. ya. Nah, Nah, setiap itu kan kita selalu bahasnya per dua show ya, per Mm-mm. pairing. Nah, Mm-mm. jadi dari show naga ini yang ketegasan, yang dengan ketegasannya, show ular ini membawa sisi lain, yaitu kelembutan. Oh, jadi kebalikannya gitu ya Mas Kangnya saling melengkapi dong sebenarnya. Iya, karena tanpa ketegasan, ya kelembutan juga bisa kemana-mana. Dia Mm-mm. tidak mengikuti aturan, ya tidak Mm-mm. mengikuti apa prinsip yang ada. Nah, jadi berantakan kalau cuman dengan kelembutan gitu. Ah, Nah, ketegasan tanpa kelembutan juga salah. Ya, mm-mm. jadinya sikap egois yang muncul gitu. Nah, di balik itu maka ada filosofinya show ular Oh gitu. gitu. Berarti kalau misalnya nih ngomongin, mungkin lanjut aja kali ya Mas Kang. Kan kalau tadi Mhm. pairing udah digabungin nih sio naga sama sio ular. Kalau sio naga ketegasan, sio ular ini lebih yang kelembutan. Berarti kalau di dunia kerja cocok dong mereka berdua Mas Kang. Show naga dengan show ular memang ada kecocokan, tapi bukan Mm-mm. yang terbaik ya. Kecocokannya itu nggak terlalu besar dibandingkan kita sebut segitiga kecocokan ya. Ada tiga Ah, show yang memang dihubungkan dengan bentuk segitiga, maka menjadi triangle ya, kecocokan mm-mm. tiga show itu. Nah, kalau yang show naga dengan show ular itu mereka ada kecocokan, tapi bukan yang terbaik ya, so-so Hmm. aja standar Mm-mm. kecocokannya. Tapi memang kalau dilihat dari sifatnya, ya Mm-mm. kedua filosofi ini saling terkait ya Mm-mm. dengan ketegasan dan kelembutan gitu. Nah, makanya show ular itu memang kita tahu bahwa mereka itu lembut di depan, di belakang dia bisa galak gitu. Oh gitu Mas Kang, ini beneran. Iya, ya, jadi memang Shoula itu lembut, artinya Heeh. dia tidak menunjukkan taringnya, ya Mm-mm. dia bisa, dia juga salah satu show yang ahli dalam strategi, ya. Jadi Oh. nggak harus selalu menunjukkan taringnya Mm-mm. eh, dalam melakukan aksinya. Dia kadang-kadang malah lebih santai, dia susah untuk ditebak ya, Mm. punya strategi yang matang dalam melakukan segala hal. Jadi kalau show ulang dibanding show naga ya kontrasnya itu, show naga itu benar-benar leadership ya, leadershipnya menonjol dengan ketegasannya. Tapi show ular jangan dipaksa untuk memimpin, malah dia kesannya tidak mau ambil resiko atau tanggung jawab eh, yang tadi itu, yang memimpin itu. Dia lebih baik ya urus diri sendiri dulu lah, yang lain aja belum tentu beres gitu maksudnya. Jadi lebih Oh, mementingkan diri sendiri diri dulu sendiri. dan Mm-mm. penuh dengan pertimbangan dan strategi Berarti gitu. kelembutan di sini maksudnya adalah dengan dia lebih berhati-hati gitu ya Mas Kang ya? Dia Betul, memikirin lebih ngerencanainnya berhati-hati. sedemikian rupa gitu ya?
Ya detail. Oke. Tapi jangan main-main Gitu. sama sio ular. Iya, dia Kalau jadi kalau dia udah siap nerekam berarti dia udah pikirkan mateng-mateng tuh. Biasanya oh, jarang gagal. Nah, oh gitu makanya Mas Kang. itu juga show ular sangat membenci kegagalan. Wah, jadi perfeksionis dong Mas Kang ini masuknya juga ya. Nah, termasuk ya. Jadi orangnya memang gesit, giat, ya semangatnya juga bagus, juga atur strateginya bagus. Tapi kalau menghandle kegagalan itu suka penuh emosi gitu. Nggak Oke. gampang terima kegagalannya karena dia itu prepare-nya itu benar-benar mateng gitu. Berarti dia udah kalau misal tadi kata Mas Kang siap nerekam nih, kalau dia udah siap nerekam biasanya bakal kejadian nih, bakal jadi nih gitu kan, karena ternyata di belakangnya Betul. memang udah bener-bener direncanain kayak bener, oh ini harus gini nih, harus gini nih, harus gini, dan si ular ini lebih Ya. mementingkan diri sendiri gitu ya Mas Kang ya, berarti bilangnya ya. Iya, betul. Dia juga sebenarnya dia orang yang bisa bantu orang, tapi kalau menurut dia diri dia belum terpenuhi, dia bisa terlihat egois Ah, oke. gitu. Jadi dia lebih oke, diri dia dulu gitu. Kalau Nah, iya. Kalau misalnya tadi udah kita tahu nih sifat karakternya si ular seperti apa. Terus juga tadi dibilang naga dengan ular kalau di dunia kerja itu tuh dia bukan yang klop banget tapi juga yang nggak jauh banget. Nah kalau dari sio ular yang nggak klopnya sama siapa nih Mas Kang? Kalau show ular nggak klopnya atau ciongnya sama siapa? Iya. Oke. Itu pertama ada dengan show monyet. Ya. Lalu ada show-nya Mbak Sesa. Sio babi, waduh, kayaknya sio babi ini banyak gak cocoknya ya Mas Kang ya? Enggak juga. Kan tadi waktu itu kemarin kita bahas show kelinci cocok dengan show babi gitu. Tetap nih Pas dibaik-baikin dulu aja sama Mas Kang. terlintas. Iya, Terus sama jadi siapa dua lagi? itu Oh cuma dua. bertentangan ya. Iya. Dan juga Ber- dengan show-nya. ah, itu Ya kalau dengan bertentangan itu kenapa Mas Kang? Kayak tadi dibilang sio monyet sama sio babi. Kenapa akhirnya dia nggak cocok dengan sio ular? pertama memang dari hitungannya. Karena dari 12 siklus, itu 12 show, itu kita lihat eh, kalau mungkin pendengar Sonora pernah lihat itu ada bentuknya bulat. Ya, di setiap bulat itu ada show-show-nya. Jadi kalau mau mengerti mana yang ciong, mana yang enggak, itu kita harus buat seperti jarum jam. Ya, jarum jam lalu dibuat tikus itu ada di angka 12 lalu seterusnya. Nah, ular itu jatuhnya di angka 5. Ya, di angka 5 jarum jam. Nah, kita langsung aja hitung dari angka 5 itu ke 3 show ke depan atau ke belakang itu maka show yang merupakan congnya atau ketidakselarasan Oh, gitu. Ya, jadi oh, mungkin pendengar Sonora pengen coba-coba sendiri itu bisa dipraktekin. waduh, caranya gitu ya Mas Kang. Ah, coba nanti sore selesai dari Instagram lah, saya Ya, coba. Ciongnya sama jangan siapa nih? sampai salah ya. Show pertama tikus ditulis di angka 12 lalu ikutin angka jarum Jarum jam jam. ya? Ah, Betul. oke. Siap. Itu tadi ya kalau misalnya kita ngomongin soal yang mana nih ciong atau enggaknya kalau dari sio ular. Tapi kalau dari sio Nah, ular ini sendiri, Mas Kang, kalau untuk karirnya itu dia cocoknya di mana sih? Rata-rata nih nah kalau kebanyakan dari sio karir, ular. ya ngomongin show ular memang cenderung itu punya eh, apa ya rasa ketakutan untuk mulai usaha sendiri. Ya, jadi itu secara umum ya. Jadi ada juga yang memang show ular yang terlahir sebagai pemimpin ada. Tapi secara umum show ular itu memang takut untuk memimpin. Ya, jadi kalau dia berkarir itu pasti milihnya kerja sama orang atau Oh, bukan berkarir yang sendiri secara ya. profesional. Betul.
Nah, tapi kalau secara karir itu bagus juga sebenarnya karena show ular itu memikat ya. Apalagi perempuan ya dari caranya dandan atau eh, bercantik Berbusana diri gitulah ya. ya berbusana maka show ular itu nomor satu ya tampilan. Nah, jadi Aduh. apalagi apalagi kalau berkomunikasi juga dengan orang lain ya, mereka bisa nyambung ya, Hmm. bisa nyambung dan bisa berkomunikasi dengan baik. Hanya saja memang kalau di awal dengan show ular itu pendekatannya nggak bisa langsung ya, perlu eh, merasakan kalau show ular ini merasakan dengan lawan bicaranya itu merasa nyaman, maka dia bisa lebih Nyambung. leluasa berbicara, Ah, berkomunikasi gitu. berarti dia masang ada dinding tebel juga gitu ya Mas Kang, ya nggak semua orang bisa langsung mengenal dia gitu ya. Iya, ya karena sifatnya juga dia nggak terlalu pusingin orang lain gitu. Mm-mm, Jadi mm. lebih lebih self-centered gitu, diri sendiri dulu Ah, oke. gitu. Kalau tadi pekerjaan udah cocoknya yang mana? Kalau misalnya ngomongin soal kesehatan, Mas Kang, untuk si ular gimana nih? Ya, show ular itu diberkatin sama fisik yang kuat ya, jantung yang kuat, semangatnya kuat ya, aktif, nggak bisa diem. Juga kalau soal akademis mah nomor satu show ular ya. Oh Sebelum iya saya kah Mas Kang? ketinggalan ya, saya kasih Kenapa tahu tuh? dulu kalau kalau pendengar sonora mungkin dapat anak yang show ular itu jangan Hmm. dibandingkan dengan yang lain karena show ular itu emang encer banget Oh iya ya. Mas Kang. Iya, ya jadi kalau nilai akademis itu biasanya bagus banget ya, selalu nggak punya apa kekurangan di nilai akademis ya. Tapi kalau kesehatan itu bisa dilihat dari handicapnya itu di eh, unsur logamnya ya, di tulangnya, di paru-parunya itu harus selalu dijaga. Nah, selain itu nggak ada ya, tergantung masing-masing nanti dari tanggal lahir, bulan dan jam, Hmm. baru lebih spesifik lagi kekurangan dari segi kesehatannya. Ah, oke. Seperti Ini itu. kan tadi Mas Kang udah ngasih clue lebih spesifik lagi. Mungkin kita langsung aja kali ya Mas Kang ini udah nanya ini. Kayaknya Boleh. lumayan banyak juga nih si ular pada penasaran sifat karakternya sendiri nih Mas Kang. Oke, Coba ini saya saya siapin laptop deh. mau. Waduh, ini nih, ternyata udah prepare prepare juga nih Mas Kang. Jangan-jangan si ular nih. Oh enggak, Oh bukan. saya kan udah bilang sama Mbak Sesa, saya siomay. Siomay bener. Sampai sekarang saya masih belum tahu loh Mas Kang ini sionya apa loh. Nanti sampai 12 siklus sudah selesai, Mbak Sesa berhak tebak. Kalau bener dapat apa Mas Kang? Wah, dapat satu ini bacaan nanti kasih tahu tanggal lahir dan jam saya kasih Komplit tahu ya. deh. Iya. Komplit ya Mas Kang. Oke, coba ya. Ini ada yang sudah bergabung ini Mas Kang. Oke, Dari Acerehe 001. Ini katanya ACDC. mumpung bahas ular, ini mau bertanya. Namanya Ya, Lim Tau Liang. Lim Tau Liang laki-laki, ini dia kayaknya ngasih oke. tanggal Imleknya nih Mas Kang. Bulan Tanggal Imlek. 5, Mhm. bulan 5 tanggal 8 tahun 2516, bener? Bulan 5 tanggal 8, Mm-mm. ya. Tahun 2516, bener Mas Kang? Oh, dia udah ada Imleknya langsung. Mm-mm, mm-mm. Oke, sebentar, sebentar. Seru nih. Kenapa nih seru Mas Kang? Hmm, Bedanya apa nih kalau yang ada udah ada tanggal Imleknya sama yang dengan tanggal lahir biasa Mas Kang? sama aja, cuman saya butuh waktu untuk convert aja. Oh, karena Untuk ujung-ujungnya challenge. dari karena ujung-ujungnya kalau tanggal lahir biasa ternyata akan di-convert ke tanggal Imlek itu ya Mas Ke Kang ya? internasional. Oh, internasional, sorry. Iya, Oh, oke. iya. Oke, sorry tadi tanggal 8 apa tanggal 5? Bulan 5 tanggal 8, 2000?
2516. Oke, bukan siomay, show ular. Untuk jam lahirnya Mas Kang, Oke, jam 6:30. pagi. Benar. 6:30 30 pagi, pagi, yes. pertanyaannya. Pertanyaannya ini mau nanya jenis usaha. Terus Wih, juga kenapa Mas Kang? iya, jenis usaha. Jenis Aha, habis usaha. itu? Terus ada mau nanya juga arah hadap rumah nih, rumahnya hadap mana? Terus sama Mhm, bertanya soal kesehatan. Oke. Saya pertanyaannya 3, saya jawab 2 deh. Karena kalau untuk posisi rumah memang lebih rumit lagi hitungannya. Mm-mm. Ya, tapi untuk Aserehe dengan Pak Lim ya. Lim Tauriang tadi. Oke, kecocokannya itu ada di 2 bidang. Itu di unsur kayu, ya, unsur dominan kayu dan unsur dominan air. Itu 2. Ya, jadi kalau selama ini menggeluti 2 bidang itu udah cocok banget. Oh, Ya, oke. kayu dan air. Contoh yang paling simpel itu jualan kelontong atau buka minimarket atau supermarket ya, karena ada sembako non cair, ada Ya. sembako cair. Nah, itu saya kasih satu contoh aja ya. Yang lain bisa dilihat di buku. Tetap ya Mas Kang belakangnya promosi ya. Daripada saya jelasin semuanya habis nanti nggak ada yang nanya nih. Bener. Aduh Mas Kang Untuk ini kesehatan peres ya. banget ya. Jadi penyiar aja deh Mas Kang. Lincah banget nih kayaknya. Aduh jadi penasaran nih. Nanti setelah 12 show baru boleh tebak. Oke siap. Lanjut Mas Kang. Oke, dari segi kesehatan ini Pak Lim ini bagus sekali ya, fisiknya kuat, semangatnya luar biasa, juga supel sekali, pertemanannya luas. Jadi jarang-jarang bagi show ular seperti ini. Ya, show ular yang ini sangat supel dan banyak teman dan networkingnya luas. Ya, juga nggak bisa diem. Tolong jangan bergadang karena nggak bisa diemnya itu aktif sekali ya, harus banyak istirahat, banyak ya banyak waktu istirahatnya. Yang harus diperhatikan dari segi kesehatan adalah paru-parunya ya, tadi saya sebutin ternyata emang klasik ini pembawaan umum sakitnya show ular ya, jadi jaga kesehatan paru-paru, tulang, saraf, gangan. Banyak pemanasan juga, lalu banyak-banyak minum air karena ginjalnya pun kurang baik ya. Jadi kalau kupingnya sudah berdengung atau pinggangnya sudah mulai nggak enak, nah itu ginjalnya indikatornya bahwa udah terlalu capek. Seperti itu. Itu untuk Ada lagi kesehatannya Mas pertanyaan Kang. yang Udah, ya, tadi kan cuman yang satu lagi katanya kalau hadap rumah itu belum bisa dikasih tahu gitu kan Mas Kang ya? yang pasti harus hadap jalan. Nggak salah sih Saya Mas belum bisa Kang, cuman jawab. mungkin jawabannya bukan itu ya. Belum Tapi bisa itu jawab, tadi. soalnya hitungannya lebih rumit. Oke, ada lagi Mas Kang yang mau disampaikan tadi untuk Pak Lim? Oke, paling untuk feng shui warnanya ya, tolong hindarin warna hijau, warna merah, tolong pakai baju lebih banyak warna putih, dan juga kalau sedang istirahat, tolong pakai baju hitam, biru, abu-abu. Oke. Sekalian untuk warnanya, paling nggak ditanya, tapi Mas Kang totalitas ini sekalian ngasih itu ke warnanya. Ya, karena ini udah ada senjata di depan. Sudah buka laptop jadi lebih jelas. Kalau Langsung hitung, bisa nyari ya Mas Kang ya. iya. Mm-mm. Oke, itu tadi untuk Pak Oke, Lim ya. Oke Mas Kang, kita betul. lanjut nih. Yang lain boleh? Oke, boleh silakan. Siapin lagi nih Mas Kang, laptopnya nih banyak hari ini yang bertanya. Mungkin karena tahu ya hari ini Mas Kang udah bawa laptop, jadi langsung banyak yang nanya nih. Oke, ada lagi yang bisa dibantu? Ada nih dari Giselle Aryani.
Gisel Namanya, Aryani. Oke, baik namanya Gisel. Gisela. Ya, Gisela ini dia lahirnya bulan 7, tanggal oke. 5, Ini bukan tahun. Imlek kan? Bukan Mas Kak, nggak ada bilang nih, nggak ada bilang Oke. Imlek nih. Bulan 7 tanggal Tahunnya 5 tahun 1989. show ular juga. Mm-mm. Oke, Jam jamnya lahirnya 4.15 pagi, Mas Kang. 4.15 pagi. Benar. Dengan Gisela yang jadi Betul. pertanyaan apa? Yang jadi pertanyaan adalah rencana ini Gisela mau mulai F&B dalam waktu dekat. Apakah cocok? Dalam waktu dekat FNB. Wow, luar biasa. Kenapa nih Mas Kang? Saya nggak bisa bacain, udah betul semua. Oh iya Kak Mas Kang? Iya, karena waktunya udah tepat ya, dalam waktu dekat ya. Artinya dekat-dekat ini memang bagus, tapi jangan sampai nunda 2 bulan lagi. Ya kalau bilang waktu dekat berarti kalau bisa usahakan dalam bulan ini. Ah, Ya 2 bulan lagi itu jatuh di waktu yang tidak terlalu baik buat show ulang. oh, Oke, berarti paling 1 bulan ini gitu ya Mas Kang ya? diusahakan kalau mau terbaik dalam bulan ini, ya. Lalu kalau F&B itu nomor 1 juga buat Gisela. Nah malah kalau selain F&B juga bisa mungkin di apanya? Banyak F&B juga ya nih. udah banyak pilihannya ya. Jadi roti-rotian juga termasuk, tapi jangan ke restorannya. Ya, jadi jangan diningnya, jangan Chinese foodnya, jangan traditional foodnya, lebih ke bakery-nya atau makanan Western dan minumannya. Oke. Berarti ini yang Gisela ini udah pas ini ya Mas Kang, udah cocok ini ya? Udah cocok ya. Cari waktu yang tepat, jangan sampai salah atau tunda sampai bulan depan. Nah, kalau Nah, sampai bulan depan, bulan ini nggak bisa atau bulan depan masuk bulan depan masih belum mulai juga, ya cari waktu lagi. Jangan sampai bulan depan, hindarin aja bulan depannya. oke. Itu Gitu. berarti harus nyiapinnya dari sekarang nih Mas Kang ini. Iya, Kan jangan sampai tapi bulan salah depan karena sendiri bilangnya waktu dekat sih, karena bilang waktu tapi dekat udah jadi nggak boleh tepat sampai lah. bulan depan ya. Ya, tapi udah tepat lah ya. Cocokan nih, cocok atau enggak dengan Terry tadi namanya, cocok atau enggak dengan Terry. Tadi Mas Kang juga sudah sebut di awal, katanya aduh ini emang cocok nih, karena kalau untuk sio ular, ini cocoknya juga sama sio kerbau. Nah, cocoknya di mana? Kalau kata Mas Kang tadi, udah janjian ya? Mungkin belum. Mungkin belum, tapi kan pengen tahu jawabannya nih apa. Nah, ditunggu dulu Mas Kangnya lagi benerin ini kayaknya lagi karena wifi-nya masih turun juga sahabat Sonora ya. Jadi untuk Anda yang kita sambil nunggu Mas Kang, untuk Anda juga mau nanya-nanya soal sio ular atau mau konsultasi karena tadi mumpung loh Mas Kang itu langsung ngebawain laptopnya sahabat Sonora. Jadi udah langsung apa ya namanya langsung bisa langsung ngitungin langsung saat itu juga. Jadi nggak perlu nunggu lama dan siapa tahu lebih akurat juga yang bisa membantu untuk Anda itu di karir, juga bantu untuk jodoh Anda, kesehatan sahabat Sonora ya kan. Kesehatannya juga jangan lupa gitu. Tapi terima kasih loh hari ini banyak sekali yang bergabung. Ini rata-rata sahabat Sonora apakah bersio ular atau gimana nih karena yang join, yang juga ikut bertanya di sore hari itu lumayan banyak gitu loh. Ini ada Krisna juga bertanya. Kemudian juga ada Denny ini bertanya juga. Tapi pertanyaannya sabar. Kita masih nunggu Mas Kang ini ya yang juga nanti mau gabung. Nanti kalau sudah bergabung, kita akan coba nanya-nanya lagi. Dan sambil nunggu ya ini untuk Anda sahabat Sonora juga karena kita kan biasa setengah jam ini boleh lah ya nanti kayaknya agak ditambahin dikit gitu kan karena kepotong maskannya sinyalnya lagi hilang jadi boleh nanti agak ditambahin dikit. Jadi untuk Anda yang memang masih
mau nanya, yang juga mau ngajak teman-temannya juga yang bersio ular, atau mungkin Anda bukan sio ular gitu kan, mungkin jodohnya adalah pria atau wanita sio ular gitu kan. Nah, boleh banget ditanya gitu sahabat Sonora. Sebentar, ini Mas Kangnya udah bergabung lagi, coba kita sapa lagi Mas Kangnya ya. Tapi terima kasih lagi nih, sambil nunggu nih saya masih waving untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung di sore hari ini. Nah, Mas Kang sudah kembali lagi. Kenapa Mas Halo. Kang? Sinyalnya kenapa Mas Kang? Iya nih, dikerjain. Dikerjain. Lanjut Mas Kang, kan tadi ini pada penasaran juga ini karena ngomongin soal jodoh ini satu topik yang ditunggu-tunggu juga ini untuk Gisela Oke, sama Terry. Gisela dengan Terry, kecocokannya luar biasa ya. Jadi jodohnya itu kuat sekali. Ya, jadi memang itu sebagai nilai plus ya. Hanya saja saya cuma ngingetin nanti kalau memang ternyata langgeng sampai membentuk satu keluarga, itu harus dipahami bahwa keduanya ini punya prinsip yang beda ya. Jadi kalau melangsungkan mengambil keputusan penting itu lebih baik sendiri-sendiri ya, punya misalnya keluarga itu diatur dengan keputusannya istri atau pekerjaan. Jadi jangan digabung jadi satu ya, karena dua orang ini memang punya prinsip yang beda ya. Jadi cekcoknya di situ doang kalau lagi memutuskan sesuatu yang penting dalam kehidupannya. Nah, jadi uh, lebih baik ini saya sampaikan supaya nanti kedepannya udah tahu ya. Jadi kalau ngambil keputusan yang bersifatnya lebih misalnya bisnis lebih pribadi, itu nanti Terry aja yang jalanin gitu. Oh. Seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan untuk Gisela ini, Mas Kang? Oh, Aman? ya, cocokannya luar biasa ya. Balik kalau Terry ya, Terry ini ya harus tahu juga, Terry ini sukanya itu berbisnis dan semangatnya juga tinggi ya. Dia pasti konsennya bisnis terus. Cuman handicapnya satu, kalau dalam bisnis itu Terry nggak fokus ya. Punya banyak keinginan tapi nggak ada yang difokusin gitu. Oh, bisa jangkau banyak tapi nggak difokusin gitu, yang mana gitu ya Mas Kang ya? Ya, Oke. itu Itu ya. untuk Sama Gisela. sama Terry juga disiplinnya agak kurang. Itu aja kelemahannya. Sisanya aman Mas Kang ya? Kalau kata Mas Kang tadi Sisanya udah aman. janjian ini. Janjian ini berdua ya. Jadi kalau tahun ini mau melangsungkan pernikahan, kok saya yang hitungin, belum ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan ke sana Mas Kang. Cuma Nggak nanya ada cocok atau pertanyaan, enggak tapi nih. tapi saya jawab aja deh ya, tahun ini bagus kalau mau melangsungkan pernikahan Wah, gitu. bagus. Udah dikasih clue tuh untuk Gisela tadi, boleh bilang gitu. Ya udah cocok. Untuk apa lagi buang waktu ya kan? Itu dia bener Mas Kang, kalau udah cocok jangan lama-lama gitu ya. Nah, itu Oke, terima dapat kasih. nasihat dari Mbak Sesa ya. Yang juga nggak ada pengalamannya nih Mas Kang. Wah, Lanjut lagi nih itu Mas Kang ya. nggak percaya itu saya. Gimana? Kita lanjut lagi Mas Kang, lanjut lagi nih. Ayo Ada lanjut yang mau lagi. nanya. Ini ada yang mau nanya, namanya Meilina. Meilina Ika. Meilina, oke. Tanggal lahirnya 30 Mei. 30 Mei, makanya Meilina ya. Betul. Nama adalah bulan lahir. 30 Mei tahun 1984, 1984 Mas Kang. Oke, ini show tikus. Ini jam lahirnya 1 pagi. Jam 1 pagi. Ini kenapa 1 Mas? pagi. Nah, ini dalam perbatasan waktu ya. Jadi benar jam 1 apa di bawah jam 1? Kalau di bawah jam Sudah kembali lagi nih ya. Waduh. Sepertinya tadi dari sinyalnya ini ya, Sonora FM 92 ya, sahabat Sonora.
Jadi sempat terputus tadi. Tapi ini tadi kita masih lanjut, ada dari siapa ya tadi ya, Meilina tadi ya. Coba, oh ini Mas Kang udah join lagi. Mana ini Mas Kang? Coba ya. Sambil saya mau lihat juga nih untuk sahabat Sonora yang udah join ini. Nah, Mas Kang, tadi kalau awal Iya. itu kayaknya sinyalnya Mas Kang, ini kayaknya sinyal dari Sesa deh. Wah, di prank Sonora dong. Bener. Coba lanjut tadi Mas Kang, yang untuk Ibu Meilina Ika tadi ya. Iya, jadi tahun yang sekarang boleh ya, silakan boleh dimulai bisnis yang mau digelutin. Ya, gelutin di bidang minuman juga cocok, tapi bukan yang terbaik buat Melina. Jadi butuh ekstra usaha ya, butuh kerja keras di bidang yang mau dijalankan sekarang. Tapi kalau mau lebih baik lagi, itu harus coba menggeluti bidang unsur logam dominan ya. Contohnya itu lebih ke hardware ya, lalu besi-besi, lalu juga ada elektronik ya. Elektronik itu memang ada campuran unsur apinya, juga cocok untuk Melina. Jadi ya itu yang harusnya sebenarnya lebih cepat dan lebih cocok untuk Melina. Oke, itu untuk Melina tadi. Ada lagi Mas Kang yang mau disampaikan untuk Melina? Aman? Apalagi Melina. Ya harus memperhatikan ininya. Jadi kalau sifat karakter, Melina hanya kurang di ininya aja. Terlalu iba dan terlalu ambil pusing omongan orang lain. Ya gampang percaya sama ucapan orang lain. Ya jadi padahal belum tentu betul. Ya jadi gampang terbawa suasana dan perasaan. Ya kalau lagi sedih bisa sedih banget, kalau lagi seneng itu kelewat seneng. Ya begitu juga dengan omongan orang lain itu gampang sekali ditelan bulat-bulat. Ya jadi harus lebih berpikir dengan logikanya. Ya jadi seimbangkan logika dan perasaan supaya nggak suka gonta-ganti decision, nggak pelin-pelan dan nggak bimbang. Ya kalau airnya, unsur airnya ini terlalu besar, jadinya bimbang terus. Gitu. Gitu. Oke, itu tadi untuk Meliana Ika ya, Mas Kang ya? Iya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi nih, Mas Kang. Ada yang bertanya lagi. Wih, rame hari ini. Wah, rame banget Mas Kang. Kayaknya pada tahu deh, karena Mas Kang hari ini bawa laptop, jadi langsung pada nanya gitu. Begitu. Dari Kristina, selamat sore untuk Mas Kang dan juga Mbak Sesa. Ini mau bertanya. Sorry. Namanya Kristina, ini lahirnya tanggal 27 Desember tahun 1989. Oke, show ular tanah. Ini jam lahirnya pukul 22, Mas Kang. 10 malam berarti ya. 22, oke. Mau Jam 10 malam. Ya, silakan pertanyaannya. Mau bertanya tentang kesehatan, juga warna pakaian yang cocok dan usaha apa yang cocok. Oke, dengan Kristina. Kristina. Oke, Kristina, kalau bicara kesehatan, itu Kristina ini sebenarnya orangnya aktif ya, tapi fisiknya belum tentu bisa ngikutin ya. Jadi harus
banyak istirahat dan nggak boleh terlalu aktif dan jaga kesehatan livernya. Hindarin makanan yang berminyak, ya kalau punya makanan Padang dikirim ke Sonora aja. Ya, nggak boleh lagi makanan yang berlemak atau berminyak-minyak, ya karena livernya nggak kuat. Ya, kalau nggak percaya, coba tanya ke orang tua, waktu lahir itu ada indikasi sakit kuning, Hmm, gitu. oke. Untuk Ya, kesehatan ya. lalu, nah, itu dari segi kesehatannya. Mm-mm. Kalau dari segi warna, itu tolong usahakan dikurangin warna hitam, biru abu-abunya. Ya, ini di dalam lemari pakaian isinya hitam biru abu-abu. Yang nggak ada warna hijau. Justru yang harus selalu dipakai mulai dari sekarang itu warna hijaunya. Gitu. Oh, warna hijaunya ya, Mas Kang ya. Iya. Justru yang nggak ada di lemari itu yang harus dicari ternyata ya. Iya, itu alasan lagi buat shopping. Akhir bulan nih Mas Kang, lagi Ya, nih isi dompet nih gitu. kayaknya Mas Kang. Mungkin bulan depan nih baru beli baju-baju baru lagi gitu. Bawa belanja lagi ya. Baru belanja lagi, nah itu tunggu gajian. Ada lagi Mas Kang, ini tadi pertanyaannya apalagi sih dari Apa lagi ya? sama ini usaha. Usaha yang cocok. Mm-mm. Oke, usaha yang cocok. Ini Christina kebetulan jago di bidang kuliner. Ah, oke. Ya, jadi kalau buka restoran itu pasti ramai sekali ya. Ya, buktinya aja sekarang makannya bawel ya, tahu makanan enak dan tidak enak ya. Kalau nggak enak dikit nggak mau makan ya. Jadi lidahnya itu jago cicipi makanan ya. Jadi nggak mesti masak sendiri. Itu bisa hire koki yang cocok dengan selera kita gitu. Oh, oke. Itu untuk usaha tadi ya Mas Kang ya, dari Iya, dan Christina. waktunya juga kalau bisa mulai tahun ini juga. Oke, semuanya di tahun ini dalam waktu dekat gitu kalau kata Mas Kang tadi ya. Iya, jangan lupa kirim Baik, ke Sonora. nasi Padang. Oh iya, nggak bisa Nah, makan nasi berlemak, tapi harus buka restoran ya. Mungkin bikin tuh. healthy food ya, bikin makanan yang Benar, benar, sehat. benar, benar. Heeh, Benar, benar. Ih, benar, benar. Iya Mas Kang ya. Jadi biar sehatnya nggak cuman sehat. dari Kristinanya juga, tapi dari orang lain juga, memberikan kesehatan Betul, untuk orang lain juga gitu. Ada lagi Mas betul. Kang yang mau disampaikan untuk Kristina? Oh, itu aja sih ya. Aman Jadi ya? aman. Ya itu aja dari segi kesehatan dan bisnisnya. Oke, baik. Nah, itu Kristina tadi, karena waktu juga Mas Kang, jadi Kristina tadi itu adalah penanya terakhir ya yang bisa kita jawab-jawab hari ini ya Mas Kang ya. Terima Oke, kasih ini nanti untuk, minggu depan saya siapin nah, lagi laptopnya iya ya. tuh Jadi kalau laris manis loh Mas Kang. Laris manis aduh, pada tahu nih kalau Mas Kang bawa laptop. Berarti minggu depan bawa laptop ya Mas Kang ya? Biar banyak lagi sip, nih yang join. Oke. sip. Minggu depan kita Ah, bahas apa Mas Kang? habis ular ada kuda. Oke, Sio Kuda ya berarti di Ah, minggu depan ya. oke, Oke, siap Mas Kang. Terima kasih. Ketemu di minggu depan oke. ya. Jangan lupa Thank bawa you. laptopnya Sampai Mas Kang. ketemu. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, thank you, Mbak Sesa. Thank you Mas Kang.